Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Najib. Di sini saya akan membuat sebuah denah perkantoran dan di situ saya akan membuat sebuah jaringan yaitu terdiri dari dua gedung ya, antara gedung lantai bawah dengan gedung lantai atas. Nah, di sini adalah gambar di mana saya membuat layout atau peta ya, eh, sebuah sketsa jaringannya. Di sini pertama saya membuat di ruangan seperti ini ya, membuat router. Router ini terbagi menjadi beberapa switch yaitu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 switch. 6 switch ini terdiri dari beberapa ruangan yaitu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ruangan ya. Di sini ada area parkir, terus kemudian ada halaman perusahaan ya. Terus kemudian di sini lantai 2. Sini ada lantai 2. Sini lantai duanya terdiri dari dua switch ya dan satu router. Nah, dari dua switch itu terbagi menjadi beberapa ruangan atau plan ya kalau di sebuah pabrik itu. Di sini ada ruang marketing, kemudian ada ruang produksi assembling dan produksi painting, kemudian ruang training, ruang arsip, kemudian ada kantin dan masjid, ada toilet juga ya. Kemudian ada ruang latihan di sini. Saya menggunakan WiFi semua ya jaringannya. Dan di lantai bawah, lantai gedung satu, itu saya menggunakan kabelan ya. Sini satu antara ruang IT, ruang quality sama ruang meeting. Nah, di sini saya memberi kode yaitu router, yaitu di sini ada gambar router ya dengan warna merah. Kemudian yang pink ini, kabel pink ini adalah kabel switch, kabel antar switch ya, dari switch ke switch. Yang pertama ini ada kabel switch ke tiga ruangan, yaitu adalah receiving, distinct, sama warehouse delivery. Nah, kemudian untuk switch ini saya membaginya ke ruangan IT. Ya, harusnya dari sini juga bisa ya, tapi saya pengen dari sini nariknya. Kepala perusahaan banyak ini sedikit ya. Kemudian saya narik kabel lagi, ada switch di sini, nanti ada ruang quality, terus kemudian ada ruang meeting di sini kita narik kabelan nanti ya untuk komputer-komputernya atau laptopnya atau nanti di sini bisa memakai di sini nggak ada WiFi ya berarti langsung harus pakai kabelan. Nah itu untuk yang biru ini kabel-kabel WiFi ya yang terkoneksi dari si switch ini. Nih switchnya ini terkoneksi. Nah ini ada kabel WiFi. Nah ini WiFi-nya di beberapa ruangan itu ruang HRD, ruang direktur, finance, admin, sales. Dan kemudian di sini pun saya tidak menggunakan kabelan, langsung ke kabel WiFi karena biar menghemat kabel juga ya, sedot lah. Kemudian kita naik ke lantai 2. Di sini ada pertama kita temukan ada ruang arsip, ruang training, kemudian ada produksi. Nah di sini ada ruang marketing nih. Nih kemudian ada ruang maintenance juga. Ada kantinnya nanti kantin sambil makan sambil main HP gitu lah. Di masjid juga ini kebutuhannya untuk penceramah ya. Sebelum ini dia biasanya main HP atau tablet. Setelah sholat boleh gitu ya. Mematikan tetap. Di sini ada gambar reviewnya yaitu review aksis. Ini saya membuat gambarnya. Nah, Dina ini saya membuatnya di Draw.io ya di sini nih. Nah, ini di Draw.io. Nah, di Draw.io ini lengkap ya semuanya ada di sini. Ada apa? Animasi-animasi dengan komputer. Nah, di sini ya, soal komputer ada terus ada finance, keuangan, terus networking. Nah, di sini ada IV kayak gitu ya. Di sini ada router juga nih. Tapi saya ambil yang ini nih routernya. Nah, oke. Itu saja penjelasan tentang denahnya. Nanti bisa kita lakukan langsung ke cara pengerjaan di Cisco-nya ya. Nah, untuk di Cisco-nya saya sudah membuat semuanya. Di sini hanya saya menjelaskan saja ya, karena untuk membuat Cisco lumayan lama ya. Di sini Cisco Training untuk menempelkan beberapa komponen klien seperti router, seperti switch-nya. Nah, di sini berdasarkan Dina, ikutin Dina kita ada kantor satu atau gedung ya sini. Ini gedung ya. Ini gedung. Terus kemudian di sini gedung lantai 2 ya tutup ya. Nah, yang pertama di sini saya menjelaskan IP address yang tertera. Di sini ada konflik do so IP so IP interface ya interface. Nah, ini adalah IP address yang saya buat ya. Di sini ada yang pertama itu lantai satu itu ada suite-nya yang punya ruangan ruangan
quality IT, IT ya pertama tadi ya. Nah, saya nariknya dari mana tadi, dari ruangan yang ini ya. Nah, narik dari sini. Ini seperti inilah topologinya. Di sini tadi ada shipping, logistik, kemudian delivery ya. Di sini udah saya kotak-kotakin supaya tidak lari-lari. Nah, di sini juga saya membuat di HCP full ya, biar nanti langsung terkoneksi nggak satu-satu ya ininya ya. Apa IP address-nya. Sini tiga. Oh, saya membuat yang empat di sini. Kadang ya, Pak, di sini kadang kalau udah dia keluar file ini, saya buka lagi dia langsung berubah nih IP address-nya. Jadi kalau untuk melakukan ini dia nggak jadi patokan ya. Nanti kalau buat ngepping, nah ini nanti dia berubah nih. Saya cek. Nah, 20.3 di sini saya 20.4. Terus kemudian 20.2 ini masih oke. Dan ini WiFi ya. WiFi itu kadang berubah-ubah karena dia tergantung si siapa user yang pengguna di situ. Kadang datang kan nggak tahu standby. Kalau standby mungkin dia akan eh, seperti narik kabel kayak gini nih, dia akan tetap nih. Walaupun dia udah keluar file dari data PKT ini. Nah, oke. Terus kemudian di sini ada ruangan quality ya, yang tersambung dengan berbeda langsung dari router. Kita bikin lagi switch. Di sini ada satu, dua, tiga, empat. Nah, ini ada empat switch. Yang dimana di sini saya membuat PTV client, PTV server, dan PTV transparent dengan sesuai dengan perintah yang diminta sama dosen ya. Nah, kemudian di sini ada ruangan berikutnya. Di sini pas PTV client saya mempunyai ruangan admin dan sales. Nah, di sini ada eh, PTV client yang sini. Kemudian dari sini ke sini dia saya menggunakan PTV server, dan terakhir di sini transparan yang terakhir yang ruangan direktur, ruangan HRD sama finance ya. Nah, terus kemudian saya udah kasih beberapa, sini ada komponennya komputer, terus ada handphone karena buat administrasi ya perlu. Saya ada laptop juga, ada komputer. Nah, ini untuk ruang meeting ini ada laptop, ada tiga komputer ya. Saya buatnya di sini. Terus kemudian yang selanjutnya itu ada ruangan HRD. Nah, ruangan HRD ini kita cek dulu di sini 95. Nah, ini udah berubah lagi nih. Ya, berubah lagi nih karena dia WiFi. Coba ini kalau 90.2 dia berubah nggak? Nah, enggak. Kalau WiFi itu pasti dia akan statis ya ininya, dinamik. Nggak statis ya, dinamik, dia akan berubah-ubah sesuai dengan tergantung si IP itu meminta. Sini seperti tablet, nah itu pasti akan berubah di tablet dan handphone ya, terutama yang pokoknya yang terkoneksi dengan eh, WiFi itu akan pasti berubah dia nomor IP address-nya. Tapi di sini tidak akan keluar dari DHCP full yang sudah ditentukan VLAN-nya ya. Nah, di sini VLAN-nya yang saya buat yaitu ada eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sesuai dengan ruangan. Jadi pilihannya mulai dari ruangan yang pertama yaitu pilihan 10, pilihan 20, dan 30. Nah, pilihan 10 ini di sini saya memberi dengan IT, ruangan IT. Kemudian ada pilihan 20 yaitu ada tiga, ada satu ruangan itu receiving, kemudian 30-nya logistik, kemudian 40-nya pilihan 40-nya delivery, kemudian 50-nya ruangan quality, kemudian lanjut ke pilihan 60 yaitu ruangan meeting. Kemudian kita dan ruangan berikutnya ada plan 70, ada ruangan admin sama 80 sales. Kemudian di sini di ruangan sosial, saya kasih di ruangan pilihan sosial di ruangan direktur, kemudian HR di 90, kemudian si finance di 110. Inilah pilihannya ada 11 sesuai dengan ruangan yang ya. Ini juga bisa sih kalau misalkan mau disatuin yang menjadi pilihan 100, tapi saya karena ini di sebuah ruangan ya buat yang untuk menjaga keamanan security masing-masing data gitu. Jadi saya pisah menjadi satu-satu gitu. Mungkin nanti secara menurut saya ya secara proteksinya aman karena di sini ada tanggung jawab masing-masing yang pegang IP tersebut, WiFi tersebut udah tahu password masing-masing ya, nggak bisa diakses oleh orang lain kecuali dikasih tahu passwordnya. Nah, kemudian kita naik ke lantai dua nih, ada apa aja? Nah, di lantai dua di sini sesuai dengan tadi apa namanya, sesuai dengan tadi kita buat Dinah ya, ini nah ada ruang maintenance sini ada di VLAN 170. Kemudian di sini di kantin ada bilan 180, dan kemudian di area marketing adalah bilan 130, bilan 930. Kemudian lanjut ke ini area produksi ada di bilan 120 ya. Kita cek ya.
Kita cek IP address-nya. Nah, ini. Nah, ini berubah lagi dia kalau pakainya wireless ya. Nggak stabil karena dia wireless ya. Nggak bisa statik gitu, nah, dinamis dia. Kemudian lanjut, di sini ada ruang venting ya. Venting. Kemudian lanjut ke ruang training. Di sini ada ruang training. Dan yang terakhir di sini ada arsip ya. Sebenarnya hanya handphone ya, karena ini ruangan rahasia yang harus dijaga, jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sini. Jadi ini adalah eh, hanya HP aja saya naruh di sini. Yang penting saya naruhnya itu laptop. Nah, kemudian dari gedung lantai 1 ke gedung lantai 2, saya menggunakan routing SPF dengan network 192.168.2.30. Nah, kemudian di sini subnetworknya 255.255.255.255. Broadcastnya 192.168.3. Kemudian IP-nya di sini saya menggunakan 192.168.2.1 sama di sini 192.168.2.2.2. Di sini juga sama ya pokoknya. Sebelum menyambung ini ke sini, kita melakukan terangnya sesuai dengan yang udah diajarkan oleh Pak Puji. Di sini udah melakukan terang, jadi di sini kita cek. Lalu konflik sini dulu show interface terang. Sini ada ya. Di ini terang ini isinya tuh 170, 180, 190. Kemudian juga di sini ada terang juga. Enable config dulu show interface terang. Hmm. Jadi si terang ini data yang semua di sini, data-data yang ada di pilihan di sini terrecord semua di sini ya, di switch yang ketujuh ini. Jadi kalau misalnya ini salah satu tidak ada, dia tidak bakalan bisa ngeping ya dari sini ke sini. Coba yang pertama kita akan ping dari lantai 1 aja dulu ya. Baru ke setelah itu semuanya dari lantai 1 baru ke lantai 2. Coba kita ping nih. Ini 20.39, 20.3 ke 10. Misalkan saya mau share data nih ke area IT nih, laptopnya ada sedikit masalah nih. Akan ngirim sini ini ke 10.4-nya. Oke, kita lakukan tes ping 192.168.10.4. Kalau Bapak IT, saya mau melakukan sesuatu nih, komputer bermasalah kan. Yang ngirim data nih, kita tunggu. Set, dia connect. Nah, untuk yang pertama biasanya timeout ya, karena dia loading. Nah, kita lakukan lagi yang kedua, dia akan langsung. Nah, ya, langsung samping. Misalkan mau 5 kali sampingnya, bisa 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, di sini udah. Nah, oke, terus dari ini, oh ini lagi sibuk nih ya. Saya mau pin ke komputer yang satunya lagi nih. Misalkan di sini kita cek dulu. Nah, 10.2 ya. Nah, di sini 10.2 nih. Ini jadi bisa jadi patokan juga nih. 10.2. Nggak lupa. Oke, kita ping lagi. Kita ping lagi di 10.2. 5 kali. Oke, kita lihat di sini. Biasa request timeout karena dia baru pertama ping gitu ya. Jadinya request timeout. Nah, di sini udah jadi ya. Kita lakukan lagi. Oke, sorry. Nah, itu ya. Udah berhasil berarti kalau kayak gini. Dia udah proses terangnya udah jalan gitu. Dari IP address yang dari si ruangan kantor receiving ke kantornya IT. Nah, kemudian kalau sudah kayak gitu, saya pengen ke quality nih. Ngirim data, oh ada barang NG nih dari receiving gitu. Ada tangan supplier, ada yang NG nih. Kita ping nih. Quality berapa nih? Nah, ini quality nih. Kita cek dulu di sini. Kita cek dulu berapa dia IP address-nya. Berubah nggak? 50.2. 50.2, oke. Kita ping. 192 kita ganti ininya.
50,2. Oke, biasa pasti tembak dulu dia. Lihatin. Nah, kan? Sabar. Nah, oke ya. Berarti, oke, si receiving udah oke. Terus kemudian quality udah oke. Kita pilih lagi deh. Nah, ya, ini udah jalan ya programnya. Berarti ini tidak ada masalah kalau misalkan ada data yang mau di-share ya gitu seperti itu ya. Kemudian kita dari laptop receiving ke mana nih? Oh, ke ruang meeting. Mau ngirim data nih buat persiapan meeting bosnya. Tapi 192 168 60,4. Kita cek dulu, pastikan dulu mana titik 4. Ini PC yang PC 12. Kita cek dulu desktop 60,4. Benar ya? Oke. Nah, dia nggak berubah. Oke, kita ping lagi. Jadi kita akan time out dulu. Time out ya, karena dia baru pertama gitu. Jadi dia loadingnya seperti itu. Nah, selanjutnya dia akan replay from 168 60,4. Dia replay lagi deh, sekali lagi. Nah, kalau udah di replay sekali, dia akan nge-replay mengulang langsung ya, nggak ada tempo-tempotan. Nah, dari receiving, mau ngirim ke mana nih? Oh, ke akunting. Kemarin kita datang barang nih, belum dibayar. Pembayarannya sekian ratus miliar itu. Misalkan ya, kita ping nih, si akunting nih, komputernya. 168 titik, berapa ya? 110,7. Oke, kita pastikan dulu nih yang PC 16. PC-nya akunting. Stop. Kita geser dulu. Nah, ya kan? Ganti lagi dia. Jadi 110,3. Oke. Hmm, Pingannya di sini. Ini berubah lagi. Apa ya? Seperti itu. Yang penting bisa ngeping lah ya. Addressnya nanti bisa di ini dirubah lagi. Oh udah replay ya dia. Replay. Oke. Kemudian kita ping lagi deh. Nah, udah ya. Dari receiving pengen ke Pak Direktur nih, mau minta tanda tangan nih. Bos, tanda tangan approve PO gitu kan misalkan. Di sini kita approve PO. Laptopnya beliau Pak Direktur. Ya rubah lagi nggak? 100,2. Oke. Oke, masih sama. Kita ping Pak Direktur nih. Dari orang receiving. Minto biasanya orang shipping sama saya dia juga 192.168.100,2 biasa dia akan request tembak dulu. Oke. Nah, oke kita lakukan lagi ping. Nah, jadi di sini untuk bisa mendapatkan elemen-elemen DHCP pool ini kita harus menyeting di semua switch ini. Oh, di sini ada yang ini, di sini ada yang ini. Terus kemudian ada pilihannya 60. Oke, seperti yang dikatakan tadi saya. Ini ya, kita cek nih. Ini apa aja sih? Config tag do show interface trunk. Nah, di sini ya lengkap semua. Jadi kalau misalkan ada salah satu yang saya dikatakan sebelumnya, dia tidak akan membalas atau mereply apa yang kita kirim dari komputer, misalkan receiving ke accounting, ke HRD, ke sales, dan ke yang 11 ruangan yang tadi saya buat. Oke, oke ya. Kemudian receiving udah, kemudian receiving ke Pak Direktur ya tadi udah, kemudian kita masuk ke mana? Hmm, Masuk ke bagian HRD nih. Tadi ada karyawan nggak masuk nih, Pak. Silakan. Jadi dari bagian receiving karyawan ada yang masuk nih sakit. Mau, mau kirim data surat dokter kali ya itu misalkan. Oke, kita lihat dulu IP address-nya. Sini. Ini ya. Ke 90,2. Ping 90,2. Oke. Pak, nih anak buah saya nih. Ada yang sakit. Saya surat dokternya saya kirim via email ya. Gitu. Email kirimlah dari receiving ke HRD. Udah request time out ya sini ya. Sorry, request time out terus kemudian nge-replay. Dan kita klik lagi deh. Ya, kita langsung. Nah, sini udah jalan nih.
Ya udah ngebalas apa yang dikirim dari si tim receiving ini. Kemudian saya akan melakukan, oh, ini berubah lagi nih, 30.2, kemudian ini 30.3, ini bolak-balik terus ini dari tadi kalau saya udah keluar dari si data ini. Oke, kemudian kita ke logistik. Logistik mau ke bagian receiving biasanya. Oke, kita ngeprint ke situ nih, logistik atau enggak ke bagian produksi biasanya di sini. Coba ya kita langsung link ke bagian produksi nih. Si ini deh, 120.3. Oke, si logistik ini mau ngirim barang atau consumable support ke assembling buat produksi kurang nih hari ini gitu. Apa tadi IP address-nya? 120.3 ya tadi saya lihat. 120.3. Oke, kita ping dari sini. Oke, kita langsung aja buka. Ini 40. Ini saya mau ping bagian ke command prompt. Ping 192 titik, sorry, 172 titik 16 titik berapa tadi saya lupa lagi. Kita geser lagi. 120.2. 120.2. Oh, sorry, tadi di delete ya. Sini nih, kita di logistik nih, pingnya. Oke, ping 172.16.120.3. Kita pastikan lagi, langsung link. Ya, 120.3. Kita kembali ke logistik. Oke, kita enter. Apakah kita dari lantai satu ke lantai dua akan bisa mengirim data? Nah, request time out. Kemudian nge-replay. Nah, di sini berarti kita udah berhasil ya. Walaupun baru beberapa, kalau misalkan mau satu-satu, oke, saya lanjutkan. Tapi bisa berapa menit nih untuk melakukan ngeping ini? Nah, ya, nggak apa-apa ya, kita lanjut aja. Di sini kemudian kita ping lagi ke bagian painting. Oh, painting minta barang nih. Minta data barang yang harus disiapkan hari ini. Oke, kita di sini ada IP address-nya berapa? Address-nya kita lihat di 140.2. Nah, ini menjadi patokan ya. Nanti Pak Uji bisa eh, cek dulu ininya baru bisa diping. Begitu ya, Bapak. Karena saya belum tahu ya untuk supaya ini tetap gitu nggak berubah harus pakai apa settingannya gitu. Nah, oke, kita ping lagi nih. Sini ke VLAN 140 yaitu ruangan pentingnya. Di sini 10.2. 140.2. Oke. Dari logistik masuk ke ping 140.2. Ini dulu boleh nih kita ping lagi nih. Kita ping lagi karena tadi request timeout. Penasaran. Nah, langsung kan dia nge-reply kalau udah dia potong request timeout, kita abaikan saja ya. Karena dia lagi loading ya. Ibaratnya kita jalan dari lantai satu ke lantai atas kan jauh ya kan. Ibaratnya seperti itu. Kalau sistem kan paling beberapa detik doang nunggunya ya. Seperti itu. Oke, kita ping yang 140 tadi ya. 140.2. Pilihan 140.2 yaitu di lantai 2. Nah, dia pasti request timeout dulu ya teman-teman. Karena dia ibaratnya loading lah. Perlu waktu. Karena nggak semuanya ada yang instan di dunia ini. Asik. Oke, nah di sini udah nge-reply ya teman-teman. Udah nge-reply si eh, data yang dikirimkan dari logistik ke ruang produksi painting. Nah, kemudian saya bagian melakukan nih dari si accounting ini mau ngirim ke ruangan arsip nih, gitu. Karena data-data udah invoice seperti surat-surat berharga di sini lah arsip disimpannya di ruangan arsip. Telepon lah si accounting nih. Kita telepon. Kita berapa nih? IP address-nya di sini berapa? Kita cek dulu extra configuration-nya di 160.2. Pilihan 160.2. Oke. Kita siap penting mau telepon nih, masih ada tempat gak gitu misalkan. Telepon nih bosnya, bosnya penting telepon nih ke ruang arsip ya, PIC arsip. Oke, kita ke manprom ya. Ping 172 116 160.2. Enter. Nah, ya, ini telepon nih misalkan nyambung lah IP address-nya apa si WiFi-nya nyambung gitu. Kalau nggak ada WiFi dia habis kota biasanya tuh. Nah, oke ya, di sini udah nge-reply request timeout dari akunting, punya akunting ke ruangan arsip. Nah, dari ruangan arsip kita ngeping ke akunting deh. Akunting berapa nih? Sini IP address-nya 110.6. Oke, 110.6. Telepon lah dia. Oke, ping 192 168.110.6.
Oke, wah langsung dibales. Karena dia tadi udah ngebales dari sini nih ya. Dari si HP-nya si akunting ini ke ruangan arsip. Nah, oke. Mungkin itu saja video yang saya buat membuat topologi dua jaringan ya atau jaringan gedung lantai satu dengan jaringan gedung lantai dua. Nanti di sini eh, bisa dicek satu persatu ya dari HP ini. Saya yakin udah semuanya ngeping. Hmm. Kalau masih ini ya kita coba lagi satu lagi. Oke. Misalkan dari ruangan sales nih ke marketing dari marketing deh. Si marketing ke ruangan marketing mana marketing. Nah ini marketing nih, laptopnya marketing ke tim quality. Dia, dia ngirim data nih. Oh besok ada new item nih dari marketing nih. Biasanya ke quality dulu kalau di kita nih tempat saya kerja. Karena untuk proses verifikasi segala macamnya, untuk kelayakannya, untuk uji segala macam lah, kayak gitulah. Dokumen kualitas. Oke, dari sini saya mau ping ke quality yaitu yang komputer yang nomor dua ini yang terakhir 5.4. Nah, lihat loh. Coba gini, 5.4. Tulisan deh sini. Oke, kita ngeping dari si marketing ya. 192.168.50 bilangnya titik 4 EC people-nya. Oke, untuk yang pertama dia pasti request time out. Nanti kita bahas nih dari si komputer quality ke komputernya si marketing ya. Di sini yang di lantai dua nih. Oke, nah ini udah balas ya. Kita lakukan ulang lagi deh, biar langsung reply. Nah, ini udah oke. Ketika udah kayak gini udah oke. Nah, kemudian coba kita ping langsung ya. Biasanya kalau misalkan udah ngeping dari sini ke sini, ya kan langsung nih nggak ada request timeout lagi. Kita coba ya. Kita dari PCQ AQC kita ngeping ke marketing. Marketing itu apa IP address-nya? Hmm, kita cek cek cek. Terus 30.8. Oke, dari sini kita ping ping 172.16.139-nya dan ya si populer ada 8. Ceret. Wah, langsung. Nah, jadi antara misalkan saya ngeping si ruangan marketing, terus kemudian si marketingnya ngeping ke ruangan saya, itu langsung nge-reply. Karena dia udah pertama di sekolah ya sama si tadi marketingnya gitu. Jadi dia akan langsung membalas, dia akan langsung terkoneksi. Nah, oke. Demikian penjelasan pembuatan sebuah topologi jaringan dua gedung, itu gedung satu dan gedung dua. Jadi gedung tersebut ada di lantai satu dan di lantai dua. Ya, kemudian seperti itu ya. Oke, mohon maaf atas penjelasan bila mana kurang dimahami, karena saya juga masih belajar ya, Kak, belajar. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.